Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmiail. Saya dari SMK ITL Junaidiyah. Nah, di video kali ini saya ingin membahas suatu materi yang berjudul switches. Nah, kita langsung saja. Yang pertama ada MAC versus IP address. Nah, di sini ada beberapa aspek dari MAC address dan IP address. Yang pertama yaitu ada jenis alamat. Nah, MAC address ini ada di fisik atau hardware base. Nah, IP address ada pada logis atau software base. Kemudian yang kedua yaitu lapisan OSI. Nah, MAC address ada pada layer 2 atau data link. Nah, IP address ada pada layer 3 atau network. Kemudian yang ketiga, sifat. Nah, sifat MAC address ini tetap dan tidak berubah. Kemudian IP address dapat berubah sesuai jaringan. Kemudian yang keempat yaitu format. MAC address ini menggunakan format 48 bit heksadesimal. Contohnya 00.21a.22b.23c.24d.25e. Nah, jika IP address menggunakan 32 bit IPv4 atau 128 bit IPv6. Kemudian yang terakhir, fungsi utama MAC address yaitu mengidentifikasi perangkat di jaringan lokal. IP address menghubungkan antar jaringan melalui internet. Seperti itu. Lanjut, MAC address. Nah, MAC address adalah singkatan dari Media Access Control. Ia merupakan sebuah identifikasi unik yang diberikan kepada setiap perangkat jaringan. Network Interface Card atau NIC. MAC address ini juga berbentuk kombinasi angka dan huruf heksadesimal. Biasanya ditulis dalam format 6 pasang karakter. Contohnya seperti 00.21a.22b.23c.24d.25e. Nah, setiap perangkat jaringan, baik laptop, smartphone, router, maupun printer, memiliki MAC address yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan alamat tersebut ditanam langsung oleh pabrikan hardware dan bersifat unik secara global, seperti itu. Nah, karena MAC address ini ditanam langsung oleh pabrikan hardware, maka kita tidak bisa seenaknya mengubah MAC address ini, teman-teman, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa bit dari MAC address. Yang pertama ada 3 bit pertama dan 3 byte terakhir. 3 byte pertama itu dinamakan Organizationally Unique Identifier. Nah, 3 bit pertama ini adalah nomor angka pada perusahaan tersebut atau pada vendor tersebut. Nah, kalau 3 byte terakhir ini yang dinamakan Network Interface Controller Specific. Nah, ini adalah angka yang diberikan oleh vendor tersebut pada produk vendor tersebut, seperti itu. Contohnya, semisal saya itu punya pabrik HP. Nah, ini adalah nomor pabrik atau nomor perusahaan saya. Kemudian saya itu launching sebuah device HP. Nah, kemudian HP tersebut saya beri nomor ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ARP table. ARP table adalah Address Resolution Protocol Table, atau adalah daftar atau tabel yang berisi pasangan alamat IP dan alamat MAC address yang disimpan oleh perangkat jaringan seperti komputer, router, atau switch layer 3. Sederhananya, ARP table ini adalah daftar siapa, punya IP berapa, dan alamat fisiknya atau MAC apa, seperti itu. Fungsi ARP table ini untuk mencocokkan alamat IP dengan MAC address dalam jaringan lokal atau LAN ketika sebuah perangkat ingin mengirim data ke IP tertentu. Ia harus tahu alamat MAC tujuan supaya bisa dikirim melalui Ethernet. Nah, jadi
fungsi ARP table ini untuk menjembatani alamat IP dengan MAC address dalam sebuah jaringan ketika sebuah perangkat itu ingin mengirimkan data pada perangkat lain seperti itu. Nah, setelah dari sini kita akan mengimplementasikan bagaimana caranya atau bagaimana si ARP table ini bekerja. Maka kita akan masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya seperti itu. Nah, di sini kita sudah masuk pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, sebelum itu kita akan mengambil PC. Kita hanya menggunakan 2 PC saja teman-teman. Pertama kita akan menggunakan 2 PC. Kemudian kita beri kabel. Nah, jangan lupa untuk memasukkan IP 92.168.1. Kemudian di sini IP 168.1.2. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan mengecek apakah PC ini sudah saling terhubung. Ping 192.168.1. Nah, di sini PC sudah terhubung. Nah, kemudian kita akan ngecek MAC address si PC 0 ini, yaitu dengan command ARP -a. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, yaitu ini adalah physical address atau MAC address. Kemudian ini ada IP address dari PC 1 yang tipenya dynamic atau otomatis seperti itu. Nah, kemudian kita akan cek di PC 0. Nah, apakah sudah terhubung? Nah, sudah terhubung ya teman-teman. Kemudian kita akan cek admin A. Nah, cara ngecek MAC address pada perangkat yang sedang kita gunakan, yaitu kita akan tulis ipconfig/al. Nah, sini juga sama /al. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan cocokkan teman-teman. Nah, yang pertama yaitu PC 0. Di sini PC 0 itu 000C titik CFD7.043D. Nah, di sini 000C titik CFD7.043D berarti sudah sama, sudah benar. Nah, kemudian PC 1 di sini 00E0 titik B04A titik 55AD. Saya cek di sini 00E0 B04A 55AD berarti sudah sama, teman-teman. Nah, kemudian kita hapus ini dengan cara ARP -d. Sama di sini PC 1 juga seperti itu. -d. Sudah. Kan kita akan pindah ke simulation. Nah, di sini kita akan ngirim paket. Nah, di sini cara bekerja ARP table. Jadi yang pertama, nah, sudah waktu, terus device dan tipe. Nah, PC 0 ini yang pertama dia akan mengirimkan pesan yaitu ICMP. Nah, di sini dia itu ingin mengirim pesan, destination-nya PC 1, tujuannya PC 1. Tetapi pesan ini itu tertunda karena PC 0 ini belum menemukan MAC address yang dimiliki oleh PC 1 seperti itu. Nah, di sini PC 0 destination-nya broadcast atau mengumumkan. Nah, di sini masih FFF seperti itu.
MAC address-nya belum ditemui teman-teman, hanya IP address-nya saja. Nah, jadi si PC 0 ini dia ngumumin siapa yang punya IP 1.2. Tolong kirimkan MAC address-nya seperti itu, agar saya bisa mengirim pesan kepada Anda. Kemudian dia mengirim. Nah, di waktu 0.001 PC 0 mengirimkan ke PC 1. PC 1 itu menerima, katanya siapa nih yang punya IP segini. Terus kata PC 1 itu, oh itu IP aku. Nah, maka diambillah, dijawablah pertanyaannya itu, tolong berikan MAC address-nya. Kemudian diberikan oleh PC 1 ini MAC address-nya. Di sini sudah terisi. Nah, kemudian baik lagi. Nah, jadi destination PC 1. Nah, dia sudah ada MAC address-nya teman-teman, bahwa dia sudah terkirim pesannya seperti itu. Nah, kemudian jika sudah seperti ini berarti ini sudah berhasil mengirim pesan. Nah, ini adalah cara kerja ARP table seperti itu. Nah, setelah ini kita akan mencoba menggunakan 4 PC dan 1 switch, teman-teman. Seperti itu. Baik. Nah, baik teman-teman, kita sudah berada pada Cisco Packet Tracer lagi. Nah, di sini kita sudah di sini saya sudah menyeting tadi PC, ada 4 PC, kemudian 1 switch. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mencoba cek apakah sudah terhubung. Nah, kita akan mengirimkan pesannya dari PC 0 ke PC 3. Kita plot ini terlebih dahulu. 92. Nah, di sini sudah reply, teman-teman. Kemudian kita cek lagi ARP table. Kita cek. Nah, di sini ada ya, teman-teman. Nah, kemudian kita seperti tadi hapus. Kita pindah apakah PC 3 ini juga sudah terhubung seperti itu. Nah, di sini sudah reply. Kemudian kita seperti tadi. Nah, sudah. Nah, sebenarnya teman-teman, kita itu bisa mengecek MAC address langsung di router, teman-teman. Di switch. Jadi kita tidak perlu yang namanya dari PC seperti itu, teman-teman. Kita bisa langsung ke switch. Di sini kita enable terlebih dahulu. Jika sudah seperti ini, kita akan show interface. Nah, di sini ada fast Ethernet 0/1. Di sini ada MAC address-nya ini, teman-teman, MAC address-nya. Nah, kemudian kita akan cek yang 02. Nah, ini 02 PC 1. Ini MAC address-nya ada. Kita cek lagi 03. MAC address-nya ada. Kemudian kita cek lagi 04. MAC address-nya ada. Nah, kita coba lihat ini, teman-teman. Nah, di sini byte pertama itu ada 0090. Kita coba lihat 0090. Sini juga 0090. Tapi byte terakhirnya itu beda. Sini 9E01, 9E02, dan 9E03 dan seterusnya. Nah, kenapa sih? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa 3 byte pertama atau byte pertama itu adalah nomor vendor. Nah, tapi kalau byte terakhir itu adalah nomor perangkat, yang nomor yang diberikan oleh vendor kepada perangkat tersebut, seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, nah kita sudah tahu, kita sudah lihat MAC address di sini nih. Nah, sekarang kita ke simulasi, kita akan lihat cara kerja ARP table pada ini jaringan sederhana ya, teman-teman.
yang menggunakan 4 PC dan 1 switch. Kita akan coba lihat. Nah, di sini seperti tadi ICMP, kita mulai terlebih dahulu. Kita akan tunggu. Nah, jadi si PC 0 ini, teman-teman, dia ngirim pesan nih, tapi tertunda. Kemudian PC 0 ini ngirimnya ke switch, kita dikirim ke switch ke sini nih. Terus dia tuh nanya ke switch, tolong dong kirimin pesan ini gitu ke PC 3. Oke, kata switchnya, dikirim nih ke PC 3 tuh. Switch PC 3. Kemudian si PC 3 ini nanya, "Lah, ini pesan dari mana?" katanya. "Ini pesan dari mana? Kok tiba-tiba datang?" gitu katanya. ARP table nih di sini nih, PC 3. Nah, PC 3 tuh nyari yang punya IP 1.1 buat dapetin MAC address-nya. Soalnya dia kan bingung tuh pesan dari siapa. Nah, itu nanya, dibalikin lagi ke switch nih. Tuh dibalikin lagi ke switch, dia nanya, "Switch, cariin dong nih yang punya IP 1.1, mau minta MAC address-nya," katanya. Oke, kata switch. Nah, switch tuh ngirim nih. Nah, switch itu ngirim ke 3 PC ini. Terus kata PC 0 yang pertama, kata PC 2, "Oh, IP aku bukan itu, aku bukan ini, aku bukan yang ngirim," kata. Terus PC 1, "Ah, itu bukan IP aku," katanya. Jadi silang teman-teman, bahwa karena dia tidak bukan IP-nya gitu. Kemudian PC 0 nih, "Oh iya, itu IP aku, tadi aku yang ngirim," katanya. Diterimalah sama PC 0 ini, terus dikirimlah IP MAC address PC 0 ini ke PC 3 seperti itu. Nah, kemudian dikirim lagi ke switch nih, balikin lagi nih katanya. Pesan yang tadi aku ngirim ke switch ke PC 3 katanya. Nah, udah deh dikirim ke switch ke PC 3, berhasil. Nah, seperti itu ya teman-teman cara kerja ARP table atau MAC address, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin hanya sampai di sini saja. Mungkin di sini saja videonya, segini aja materi dari saya hari ini. Mohon maaf bila saya masih salah, ada salah kata atau ada salah apapun itu. Saya minta maaf karena saya juga masih belajar untuk menjadi yang lebih baik, teman-teman. Seperti itu. Mungkin hanya itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.